Kacang panjang adalah dua kata dari famili legum yang tumbuh menjalar, serta termasuk tanaman semusim. Kacang panjang mampu tumbuh hingga 2,5 meter. Kacang panjang memiliki akar tunggang yang berwarna coklat serta mampu tumbuh 3-30 cm dari permukaan tanah. Akar tanaman kacang panjang terdapat bintil yang berfungsi untuk menghasilkan nitrogen. Kacang panjang memiliki bentuk silinder, bertekstur lunak, serta permukaan licin. Kacang panjang memiliki daun yang berwarna hijau serta berbentuk menyerupai jantung hati yang ujungnya meruncing, serta memiliki tulang daun menyirip. Daun kacang panjang termasuk daun majemuk. Ukuran daun kacang panjang bervariasi antara 6-8 cm. Kacang panjang memiliki bunga sempurna, yang artinya terdapat putik dan benang sari. Bunga tumbuh di ketiak dan bunga memiliki warna kebiruan. Dalam satu bunga terdapat 3 mahkota, satu berada di bawah dan 2 lainnya bersebelahan. Untuk kacang panjang dan ramping serta berwarna hijau. Panjang buah ini bisa mencapai 15-25 cm. Alat dan bahan: 1. Pinset, 2. Gunting, 3. Spidol permanen, 4. Solatif, 5. Label, 6. Benang, 7. Bunga. Pinset dan gunting digunakan untuk proses saat akan persilangan. Spidol permanen dan label digunakan untuk proses dalam pelabelan. Dan untuk solatif digunakan untuk proses melakukan isolasi setelah polinasi dilakukan dari hasil bunga persilangan. Bahan: bunga kacang panjang, Tetua betina, dan bunga kacang panjang Tahap pertama, kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi merupakan tahapan di mana pembuangan bagian-bagian yang tidak penting yang dapat mengganggu proses emaskulasi seperti mahkota, kelopak, ataupun kotoran-kotoran yang dapat mengganggu proses emaskulasi. Tahapan emaskulasi merupakan tahapan di mana benang sari dibuang dan menyisakan putih. Kastrasi dan emaskulasi dilakukan pada bunga genotif betina yang belum mekar. Nah, tahapan ini dilakukan 1 hari sebelum persilangan, sebelum bunga mekar. Kenapa? Karena kalau bunga sudah mekar, bunga sudah terjadi selfit atau penyerbukan sendiri, sehingga persilangan tidak dapat dilakukan. Gambar A menunjukkan bunga yang cocok dilakukan proses kastrasi dan menghasilkan gambar B yang menyisakan putik dan benang sari. Selanjutnya, dilakukan emaskulasi dan menghasilkan gambar C. Ini hanya putik yang tersisa. Selanjutnya, pelabelan. Nah, pelabelan ini dalam label meliputi nama tetua, tanda X yang melambangkan persilangan, kemudian tanggal persilangan. Nama tetua ini harus email atau Xmail. Selanjutnya, polinasi. Pada tahap ini dilakukan pada pagi hari antara pukul 6-8. Tujuannya agar pada saat ini anter sudah pada pecah dan putik masih reseptif, sehingga proses polinasi dapat berlangsung. Setelah polinasi adalah proses isolasi. Isolasi ini dilakukan agar putik ini tidak terkena gangguan air, angin, serangga, dan polen dari tanaman lain. Isolasi ini menentukan keberhasilan proses polinasi.
Jadi, jika ada gangguan proses polinasi atau fertilisasi itu dapat terhambat. Tahap terakhir adalah panen benih. Benih yang dapat dipanen itu pada saat kacang panjang sudah coklat atau sudah tua